Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pada awal kemerdekaan kita, sedikit sekali ditemukan orang yang pintar di pelosok pedalaman Sumatera kita ini. Orang yang pintar, mereka yang lebih duluan belajar ke Pulau Jawa. Untuk sebagai pemerataan penduduk, maka di era Orde Baru dibuatlah program, yaitu program transmigrasi. Di dalam program transmigrasi itu, yang dikirim bukan saja mereka yang ingin membuka perkebunan atau perkampungan, tapi juga dikirim para ahli medis, ahli perkebunan, ahli guru, bahkan juga para ustadz. Mereka menyangka, orang pedalaman ini menyangka, kalau yang dikirim itu adalah mereka yang serba bisa, yang serba tahu. Maka suatu ketika diceritakan kisah Pak Paijo. Suatu ketika Pak Paijo usai mengajar muridnya, maka sang muridnya itu menangis. Lalu muridnya itu meminta pertolongan pada Pak Paijo untuk mengobati anak anjingnya yang lagi sakit. Namun, karena guru pada zaman dulu tidak mau mengecewakan muridnya, maka Pak Paijo menurutilah permintaan muridnya itu tadi. Diajaklah muridnya itu tadi untuk melihat anak anjingnya yang lagi demam, yang lagi sakit tadi. Sesampai di sana dilihat, wah betul, anak anjingnya lagi demam. Lalu Pak Paijo sengaja untuk membaca mantra dengan bahasa Jawa agar supaya muridnya tidak mengerti. Karena Pak Paijo bukan ahli medis, tapi karena Pak Paijo itu selaku guru, maka Pak Paijo membaca mantra dengan bahasa Jawa. Bunyinya seperti ini. Hai asu, nek kue arep waras, ya waras, nek kue arep modar, ya modar. Yang artinya kalau kita artikan bahasa Indonesianya, hai anjing, kalau kau mau sembuh ya sembuhlah, kalau kau mau mati ya matilah. Lalu seketika itu anak anjing sang murid ini langsung berdiri sembuh. Apa yang terbenak dalam hati muridnya, wah ini guru serba bisa, ini Pak Paijo ini serba bisa. Lalu sang murid tadi menghafallah mantra-mantra itu. Hai asu, waras ya waras, nih kue arep modar ya modar. Langsung hafal di luar kepala. Singkat cerita, kelang berapa bulan kemudian, Pak Paijo tidak masuk. Sang muridnya itu bertanya, mencari Pak Paijo. Terdengar kabar Pak Paijo sakit. Datanglah sang muridnya itu menjenguk ke rumah Pak Paijo. Karena ingin membalas budi pada Pak Paijo, karena Pak Paijo telah menyembuhkan anak anjingnya yang sakit bisa sembuh,
karena ingin berkhidmat kepada sang gurunya, maka sang murid itu membacakan mantra yang telah dihafalnya dari Pak Paijo tadi. Kalau tadi Pak Paijo hanya mengangkat tangan membacakan mantra itu, tapi sang muridnya ini karena ingin berkhidmat, dia usapkan ke keningnya Pak Paijo dengan membaca hai asu nek kue Arab waras yo waras, nek kue Arab modar yo modar. Sambil menahan tawa, Pak Paijo melompat dari tempat tidurnya, langsung sembuh. Langsung sembuh Pak Paijo itu. Hikmah apa yang kita ambil dari cerita, dari kisah ini? Hikmah apa yang kita ambil? Kolerasinya, sekalipun kita sedikit ilmu, tapi kalau telah tertanam keyakinan di dada kita, maka apapun dengan keyakinan itu, Allah lah yang menerjemahkannya. Maka intinya, keyakinan itulah yang terpenting, yang tertanam kepada dalam dada kita. Maka sekalipun kita banyak problema, banyak permasalahan, baik itu permasalahan pribadi, permasalahan di masyarakat, atau permasalahan di mana saja, di kantor. Tapi apabila kita sudah punya keyakinan bahwa semuanya itu Allah bisa sembuhkan, Allah bisa selesaikan, maka insya Allah semua akan selesai. Namun, kenapa di era sekarang ini kebanyakan kita sulit menyelesaikan permasalahan, sulit menyelesaikan segala kesulitan, susah menyelesaikannya? Jangan-jangan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang. Maka daripada itu, yang terpenting adalah keyakinan. Dari kisah tadi, karena yakin, sang murid yakin dengan mantra gurunya, padahal gurunya juga mantranya seperti itu, tapi karena keyakinan tadi, maka Allah lah yang menyelesaikan permasalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.